mereka mendapati diri mereka di hadapan pelindung dan pencipta mereka yang hak, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mereka mengingkari ayat-ayatnya dan mereka dustakan utusan-utusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di dalam surah Yunus ayat yang ke-28 hingga 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Yang makna dari ayat-ayat tersebut adalah, ingatlah suatu hari, ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di tempat kalian itu. Lalu kami pisahkan mereka. Dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami, dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kalian, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian terhadap kami. Di padang mahsyar itulah, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka pelindung-pelindung palsu yang dahulu mereka ada-adakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, surah Yunus ayat yang ke-28 hingga 30 ini berisi penjelasan tentang segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala akan berlepas diri dari para penyembahnya. Baik sesembahan tersebut berupa malaikat, manusia, jin, pepohonan, maupun bebatuan. Semuanya akan berlepas diri dari para penyembahnya dan akan memberikan persaksian di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ayat ini juga menjelaskan tentang begitu cepatnya pengumpulan manusia pada hari kiamat. Dan pemaparan tentang peristiwa ini merupakan salah satu penetapan atas keimanan kepada hari akhir dan dikumpulkannya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yauma nahsyuruhum jami'a." Ingatlah suatu hari ketika kami mengumpulkan pada hari itu semua makhluk seluruhnya. Yakni seluruh makhluk, manusia dan jin, dari mulai yang pertama hingga yang terakhir. Mereka yang ditakdirkan bahagia ataupun yang akan menerima kesengsaraan. Orang-orang yang saleh maupun yang fasik. Orang-orang mukmin yang baik maupun orang-orang kafir yang jahat. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, di suatu tanah lapang yang sangat luas sekali. Itulah pengumpulan seluruh makhluk yang akan diadakan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengumpulan tersebut. Semuanya telah berdiri dari alam kubur mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan matahari didekatkan 1 mil di atas kepala mereka. Maka ketika itu Allah berfirman, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. Kemudian kami akan berkata kepada kaum musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah kalian dan sekutu-sekutu kalian di tempat kalian itu, yakni di padang mahsyar.
Kemudian setelah itu, fazayyalna bainahum. Lalu kami pisahkan di antara mereka. Kami pisahkan di antara para sesembahan dan para penyembahnya. Kemudian para penyembah sesembahan palsu itu akan berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka itulah sekutu-sekutu kami yang kami sembah dahulu ketika di dunia." Kemudian Allah Ta'ala membantah pernyataan mereka itu dengan firman-Nya, "Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun." Dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, "Kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami." Nah, di sini sesembahan-sesembahan selain Allah itu berlepas diri dari para penyembahnya dan berkata, "Kalian wahai kaum musyrikin tidak pernah menyembah kami." Pendengar yang dirahmati Allah, siapakah sekutu-sekutu orang-orang musyrik tersebut? Sekutu-sekutu itu tidak lain berupa berhala-berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu atau kayu, juga para malaikat dan juga para nabi dan orang-orang saleh yang disembah selain Allah. Semuanya berlepas diri karena tidak ada satupun yang mampu mengakui kejahatan syirik. Adapun para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh yang disembah di samping Allah, sesungguhnya mereka memang tidak rela disembah oleh orang-orang musyrik ketika di dunia. Sehingga sikap berlepas diri mereka itu benar adanya. Mereka memang tidak pernah mengakui penyembahan kaum musyrikin terhadap diri mereka. Mereka berlepas diri karena memang tidak pernah menyuruh kaum musyrikin untuk menyembah diri mereka. Adapun berhala-berhala dan patung-patung yang dibuat-buat sendiri oleh kaum musyrikin, baik berhala-berhala yang terbuat dari batu atau kayu, sebenarnya mereka juga tidak pernah menyuruh orang-orang musyrik untuk menyembahnya. Tetapi yang menyuruh demikian adalah para syaitan. Sehingga berlepas dirinya sesembahan yang terbuat dari batu-batu itu benar pula adanya. Mereka berkata kepada para penyembahnya, "Ma kuntum iyana ta'budun." Kalian sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Maksudnya, kami dahulu di dunia tidak dapat mendengar dan melihat kalian, apalagi memerintahkan kalian untuk beribadah kepada kami. Perkataan semacam ini adalah ucapan setiap sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Kemudian, sekutu-sekutu yang disembah di samping Allah itu juga berkata, "Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin." Maka cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi antara kami dengan kalian, bahwa sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Maksudnya, para sekutu-sekutu tersebut tidak pernah merasakan sesuatu pun dengan adanya peribadatan kaum musyrikin terhadap mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, di tempat itu, yaitu tempat yang menegangkan, tiap-tiap jiwa akan merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Kemudian, waruddu ilallahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan mereka pun dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sesungguhnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan itu. Demikianlah mereka mendapati diri mereka di hadapan pelindung dan pencipta mereka yang hak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mereka mengingkari ayat-ayatnya dan mereka dustakan utusan-utusannya. Dan kini lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan berupa kedustaan, kesesatan dan kebatilan berhala-berhala yang mereka namakan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian mereka pun sangat menyesal pada hari yang tidak akan bermanfaat suatu penyesalan. Pada hari itu mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, dan balasan itu tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya, dikarenakan mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang batil dan palsu. Kaum muslimin rahimakumullah, dari surat Yunus ayat yang ke-28 hingga 30 ini kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat akan berlepas diri dari para penyembahnya. Baik yang disembah itu berupa malaikat, manusia, pepohonan, batu-batuan, dan berhala-berhala. Semuanya akan berlepas diri dari para penyembahnya dan akan memberikan persaksian di hadapan Allah Ta'ala. Dan para penyembah tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun dari apa yang mereka sembah tersebut. Hingga pada akhirnya mereka akan diseret ke dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Inilah di antara keburukan syirik yang akan dirasakan oleh setiap pelakunya di akhirat kelak. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini.
pelajaran yang kedua, bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala ketika di dunia, nanti pada hari kiamat mereka akan menyesal dengan penyesalan yang besar atas perbuatan syirik mereka. Akan tetapi penyesalan tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka ketika itu. Yang ketiga, pelindung yang hak adalah Allah Ta'ala satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Dialah pencipta, penjaga, dan pelindung manusia. Dialah Al-Wali, tidak ada sekutu baginya. Maka pada hari kiamat kelak, semua manusia akan dikembalikan kepada pelindung mereka yang sejati, kepada pencipta, pelindung, dan pemilik mereka yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Maharaja dan Maha Hakim yang hak pada hari tersebut, dan tidak ada raja pada hari itu selain Dia. Dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan seadil-adilnya setiap jiwa atas apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Maka orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan selainnya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar merugi. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dari ayat-ayat yang telah kita bahas dalam kesempatan kali ini, dan semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.